Kang Hyun-mo mendapati dirinya di neraka. Ia bahkan tidak bertahan selama 40 detik atau memahami apa yang terjadi sebelum ia mulai tercekik. Debu kristal yang menutupi segalanya di sini ternyata beracun dan mulai meracuni serta melumpuhkannya. Yunmu tidak bisa bergerak dan berpegang pada hidupnya dengan napas terakhirnya, tetapi tetap mati di sana. Di momen berikutnya ia terbangun di tempat yang sama. Tidak memahami apa yang terjadi melihat kristal-kristal sial itu di sekelilingnya lagi, ia berlari sejauh yang ia bisa. Namun setelah 5 menit ia tercekik dan mati dengan cara yang sama. Ia dihidupkan kembali di titik awal dan mencoba berlari lagi. Tetapi seorang goblin dengan cepat membunuhnya dengan satu serangan. Dalam 13 percobaan berikutnya Yunmu mencoba segala yang ia bisa, tetapi hasilnya selalu sama. Akhirnya, pada percobaan ke-14, ia hanya duduk bersantai dan mulai bernapas dalam-dalam. Ia terus mati berulang kali, tetapi dengan setiap percobaan, masa hidupnya meningkat. Pada percobaan ke-28, ia akhirnya menerima pemberitahuan dari sistem bahwa jumlah racun dalam darahnya telah mencapai titik kritis dan ia telah memperoleh keterampilan langka darah beracun. Dengan itu Hunmu kini kebal terhadap kerusakan racun. Ini berarti bahwa di neraka ini ia dapat memperoleh keterampilan baru dan meningkatkan statistiknya sesuai dengan apa yang ia lakukan dengan kekebalan terhadap racun. Ia akhirnya melihat lebih dekat pada kristal lumut. Ia memperhatikan bahwa mereka jauh lebih besar dan lebih baik daripada yang ia kumpulkan di pekerjaan rendahan sebelumnya. Mereka mungkin bernilai jutaan setiap satu. Beberapa hari yang lalu ia adalah seorang pengumpul sampah biasa. Ia mengais-ngais kotoran di dungeon, mencari kristal lumut, dan untuk pekerjaan berbahaya ini ia hanya menerima uang receh yang tidak cukup untuk apapun. Tetapi ia tidak punya pilihan lain. Mungkin satu-satunya orang yang pernah baik padanya adalah rekan kerjanya yang cantik, Yumin, tetapi dia hanya sinar harapan yang samar dalam hidupnya yang putus asa. Semuanya dimulai hampir 30 tahun yang lalu ketika dunia berubah dengan munculnya dungeon secara tiba-tiba, menciptakan era di mana hanya yang terbangkitkan dan berbakat yang diperhitungkan. Sebagai seorang awakener bintang 0 Hyun, Mu ditakdirkan untuk hidup tanpa kekuatan, tanpa kesempatan untuk terbangkitkan. Tetapi suatu hari, seorang pengacara bernama Robert Lee muncul dan memberikan Hyun Mu sebuah kalung yang ditinggalkan oleh ayahnya di rumah. Ia menyalakan TV sambil memainkan kalung itu. Hyun Mo terpaku pada pria di layar Lee Ji-tae. Ia kaya, populer, dan tampan tanpa usaha. Kekuatan khususnya membedakannya dari yang lain. Hyun Mo tidak bisa menahan diri untuk membandingkan. Itai memiliki segalanya, sementara yang ia miliki hanyalah kalung batu yang tidak berguna. Ia berpikir bahwa jika hidup memberinya kesempatan, ia akan meraihnya tanpa ragu dan menjadikannya berarti. Dalam frustrasi, ia menggenggam batu itu dengan erat dan batu itu mulai bersinar-sinar cahaya memancar melalui jarinya. Dalam sekejap batu itu melemparkannya ke dunia neraka ini. Kembali ke masa kini, Hunmu mengumpulkan kristal dan menaruhnya di inventarisnya. Tetapi begitu ia melakukannya, masalah baru muncul. Pemberitahuan sistem mengumumkan bahwa nyamuk level 3 telah muncul. Ia segera berlari mencoba melarikan diri dari kawanan itu. Saat ia berlari, ia bisa merasakan kemampuannya meningkat karena gelar sebagai yang terkuat di neraka. Hyunmo merasakan sengatan tajam saat seekor nyamuk seukuran telapak tangannya duduk di tangannya. Ia berteriak kesakitan saat lebih banyak nyamuk terbang ke mulutnya. Tiba-tiba ada ledakan dan ia mati setelah bertahan selama 6 jam 18 menit. Ia terbangun dengan bunyi lonceng level up. Ternyata ia menyelesaikan sebuah quest meracuni lebih dari 100 monster sekaligus dan keterampilan darah racunnya semakin kuat. Ia perlahan menyusun semuanya. Nyamuk-nyamuk itu telah meminum darahnya dan mati karena racun yang ada di dalam darahnya. Setelah itu, ia jatuh sakit. Sistem memberitahunya bahwa kesehatannya akan terus menurun sebagai akibatnya. Dengan marah, ia mengamuk mengambil kursi dan menghancurkannya menjadi kepingan. Tepat saat itu, pemberitahuan bercahaya muncul. Ia telah memperoleh keterampilan normal, baru pembongkaran. Namun penyakit itu terus menyebar, dan kesehatannya turun di bawah 10%. Tetapi tepat pada saat itu, gelarnya sebagai satu-satunya yang selamat di neraka diaktifkan. Meregenerasi kesehatannya, satu persatu kelainan mulai sembuh dan sistem mengonfirmasi pemulihannya. Dia memutuskan untuk menguji keterampilan baru dengan mengambil kursi lain dari kakinya. Dia mengaktifkan keterampilan pembongkaran dalam sekejap. Kursi itu terurai menjadi setiap bagiannya. Sebuah pemikiran muncul di benaknya. Jika menghancurkan sesuatu memberinya keterampilan.
Maka mungkin membuat sesuatu juga akan begitu. Dia mengambil sebuah tiang kayu panjang, memaku sebuah paku ke dalamnya, mencoba membentuknya menjadi senjata. Notifikasi yang dia tunggu-tunggu muncul menunjukkan bahwa dia telah membuka keterampilan kerajinan. Sekarang dia memiliki kerajinan dengan tekad baru. Dia memusatkan pikirannya untuk membangun tempat berlindung. Duduk di lantai sepotong lumut kristal melayang di tangannya. Hyunmo tahu dia perlu membuat tempat berlindung secepat mungkin untuk bertahan hidup di sini, sementara dia sibuk menjelajahi. Inventarisnya yang baru diaktifkan sebuah koran berdesir di bawah kakinya. Dia mengambilnya saat mencoba membacanya. Sistem menjawab bahwa dia telah memperoleh keterampilan umum lainnya, bahasa memindai teks. Sebuah nama menarik perhatiannya, Ji Tai Li. Hyunmo bertanya-tanya apakah itu Ji Tai Li yang sama dari Gil Tyson ini membuatnya berpikir bahwa tempat yang hancur ini bisa jadi dunia aslinya yang benar-benar runtuh. Dia berbalik ke tumpukan nyamuk mati di lantai dan menggunakan keterampilan pembongkaran. Beberapa saat kemudian kerja kerasnya akhirnya terbayar, bahan-bahan baru muncul, sayap nyamuk sengat dan darah nyamuk. Dia mengumpulkannya, mengaktifkan keterampilan produksi dan menerima item langka. Hell Dart membalik dart di tangannya. Dia menebak. Itu adalah sesuatu yang kamu lempar sekali dan habis karena rasa ingin tahunya. Dia bersiap untuk membongkar lebih banyak nyamuk. Dan menggunakan keterampilan kerajinan, sebuah telur muncul di tangannya saat dia memeriksanya. Notifikasi lain muncul, mengungkapkan peluang 50% untuk kelangsungan hidup telur. Untuk saat ini Hyunmo memutuskan untuk menyimpannya dengan aman, memasukkannya ke dalam saku. Hyunmo kemudian terkejut oleh suara keras yang tiba-tiba dia mengintip di balik dinding tempat berlindung untuk menyelidiki. Berdiri di seberang jendela adalah sosok menyeramkan dengan kulit hijau. Dia memegang pedang berat di satu tangan dan mengenakan topi merah sepasang. Mata kuning memindai bagian dalam tempat berlindung dan mengunci tatapan beku. Hunmu, sebuah goblin, melompat maju mengayunkan pedangnya ke arahnya. Dia membungkuk tepat pada waktunya. Bilah itu menghantam batu di mana kepala Hunmu baru saja berada. Bingung, dia melihat tangga terdekat. Kepanikan mendorong kakinya saat dia berlari. Goblin bergegas mengejarnya. Hyunmu, ingat senjata yang dia buat segera. Dia menarik tiang kayu dari inventarisnya dan mengayunkannya ke arah goblin. Tiang itu menghantam sisi goblin, membuatnya kehilangan keseimbangan. Makhluk itu menggeram saat mendorong dirinya kembali berdiri. Tepat saat itu, notifikasi berkedip mengungkapkan identitas makhluk itu, Red Cap. Goblin level 20. Goblin itu melompat lagi mengayunkan bilahnya dalam busur lebar yang hampir dihindari Hyunmo. Dia menyerang kembali dengan tiang kayu, tetapi goblin bergerak terlalu cepat. Dengan satu tebasan yang tepat, dia mematahkan tiang itu. Mata goblin bersinar dengan kegembiraan dan bergumam sesuatu yang tidak bisa dipahami. Hyunmu, kemampuan makhluk itu untuk berbicara membuatnya terkejut. Detik ketidakfokusan itu membuatnya dengan kecepatan menakutkan. Goblin itu menggores dadanya. Hampir tidak bisa berdiri, Hyunmo mengeluarkan beberapa Hell Dart dari inventarisnya. Memegang luka yang membentang dari bahunya hingga pinggangnya, dia melemparkan mereka langsung ke arah goblin. Goblin itu memotong dart menjadi dua dalam sekejap, tetapi satu dart berhasil mengenai tangannya yang mulai membengkak dengan lepuh. Tanpa berpikir dua kali, makhluk itu memotong tangannya sendiri. Hyunmu menghubungkan titik-titik bahwa sebagian darahnya pasti mengenai dart. Saat dia melemparkannya, yang pasti menyebabkan keracunan pada tangan goblin itu, goblin menghilang dari pandangan. Tiba-tiba dia mendengar suara angin di belakangnya. Melihat ke atas, dia melihat goblin di udara dengan pedang yang diarahkan tepat padanya. Darah memercik dari tubuhnya saat pedang goblin itu memotongnya dan dia jatuh ke tanah saat goblin mulai berjalan pergi. Goblin itu bergumam bahwa dia mengira semua manusia sudah mati. Tepat saat Hyunmo mendengar kata-kata goblin itu, sebuah bunyi ding dari sistem berbunyi di telinganya. Pemberitahuan berkedip di depan matanya, memberitahunya bahwa kesehatannya telah turun di bawah 10%. Keahlian regenerasi yang dia dapat dari gelar penyintas terakhir diaktifkan. Luka di dadanya cepat sembuh sepenuhnya. Pesan lain muncul, memberitahunya tentang penyelesaian misinya dengan bertahan hidup di malam pertama. Dia menerima kotak perak sebagai hadiah. Kotak perak itu meningkat menjadi kotak emas sebagai hasil kompensasi untuk perbedaan tingkat kesulitan. Sebuah pengumuman muncul mengizinkannya untuk menggunakan batu hati untuk kembali sampai misi berikutnya dimulai dalam 14 hari. Hyunmu menggenggam batu itu yang segera mulai bersinar, membawanya kembali ke dunia asalnya. Saat dia membuka matanya lagi, dia mendengar suara hujan yang mengenai tanah terjaga dengan cepat. Dia merasa sangat bahagia saat kembali pikirannya melayang ke kalung, merasa marah pada ayahnya.
Dia mengambilnya untuk melemparnya tetapi berhenti saat kenangan neraka. Kembali menghantui manusia melihat Hyunmo di luar pabrik perawatan dan bergegas menghampirinya. Memarahinya karena terlalu dekat dengan pintu masuknya. Khawatir tentang keracunan mana dia membungkusnya dengan jas hujan dan membawanya masuk. Mengarahkannya ke kamar mandi dan memberinya dekontaminan mana Hyunmo berusaha menolak tetapi dia memarahinya. Menekankan toksisitas lumut kristal bagi orang biasa setelah keluar dari shower. Hyunmo dengan santai bertanya tentang tanggalnya manusia menjawab bahwa itu tanggal 11 September dan menyebutkan bahwa dia belum muncul untuk bekerja selama 2 hari, meskipun hanya 2 hari bagi Hyunmo. Itu terasa seperti 3 tahun sejak dia berada di neraka. Pikirannya berputar saat dia mengingat berada di rumah sebelum ditarik ke neraka. Hanya untuk kembali ke tempat yang sama di dunia nyata, melihat pakaian lamanya terkontaminasi, dia pergi untuk mengambilkan pakaian bersih. Tiba-tiba, sebuah layar terbuka menampilkan barang-barang di inventarisnya, menunjukkan beberapa tiang yang dia buat sebagai senjata lumut kristal. Yang berhasil dia kumpulkan dan sebuah kotak emas yang dia dapat sebagai hadiah keberuntungan, tingkat SSS-nya meningkat. Kualitas isi kotak saat dia mengetuknya, sejumlah kartu tarot muncul darinya, beberapa kartu terbakar menjadi abu, dan hanya satu yang tersisa berjudul Pembantu Pertarungan, memberinya keterampilan legendaris. Hanya ada 7 orang di dunia yang memiliki keterampilan legendaris. Sekarang dia yang ke-8, meskipun dia tidak memiliki petunjuk tentang apa yang dilakukan keterampilan ini. Manusia kembali dengan pakaian bersih untuknya. Saat dia sedang berpakaian, dia memperhatikan kesehatannya yang baik meskipun setelah terkontaminasi. Dia bertanya, apakah dia seorang yang terbangkitkan? Karena hanya mereka yang kebal terhadap keracunan mana yang diakui Hunmu, bahwa dia baru-baru ini memperoleh kekuatan mengenali keahliannya tentang kristal. Dia menunjukkan 1 kilogram lumut kristal langka yang dia kumpulkan untuk menentukan nilainya. Rahangnya terbuka lebar, tidak percaya. Setelah memeriksa potongan itu terkejut oleh kualitas 5 bintang. Dari kristal itu, dia bertanya dari mana asalnya. Yumin adalah seorang pengumpul di tambang dengan tujuan tunggal, mengumpulkan lumut kristal untuk penelitiannya. Yunmu menjelaskan bahwa jika dia ingin mempelajari kristal tersebut, dia perlu membantunya menemukan cara untuk menjualnya. Bahwa ukuran yang besar akan membuatnya sulit untuk dijual. Mendengar ini, dia mematahkan potongan tersebut dengan marah terhadap perilakunya yang ceroboh terhadap barang yang begitu berharga. Dia meluapkan kemarahannya padanya. Yunmu mengakui bahwa dia memiliki potongan lumut kristal yang lebih besar untuk menenangkannya. Dia mengajukan 2 syarat. Dia ingin agar dia setuju bahwa dia adalah yang mengumpulkannya, dan asal-usul kristal ini harus dirahasiakan. Syarat-syarat ini membuatnya marah lagi, karena dia tidak dapat memahami kualitas kristal dengan kemurnian tinggi, yang hanya bisa didapatkan dari dungeon pertama yang pernah dibuka. Dia memberitahunya langkah selanjutnya. Tergantung pada seberapa baik barang-barang tersebut terjual saat dia mengambil tas, pakaian, terkontaminasi. Dia memintanya untuk tinggal semalam. Keesokan paginya dia pergi untuk menemui pembeli. Seminggu kemudian khawatir tentang keselamatan lumut kristal. Hyunmo bergabung dengannya untuk menemui pembeli yang juga berjanji untuk membeli sisa lumut. Pembeli Park Huiso memperkenalkan dirinya dan menawarkan jabat tangan yang kuat. Hyunmo merasakan kekuatan dalam genggamannya, menyadari bahwa jika pria itu menyerang, bertahan akan sulit. Sistem mengaktifkan gelar terkuat Hyunmo di neraka saat naluri bertarungnya muncul. Park Huiso memeriksa kristal dan setuju untuk melakukan perdagangan. Sebelum pergi, dia membungkuk kepada Hunmu meninggalkannya. Bertanya-tanya pria mencurigakan itu telah mengetahui rahasianya. Setelah pria itu pergi, manusia menggoda Hunmu karena paranoid dan kemudian menunjukkan pemberitahuan yang mengonfirmasi pembayaran. Kemudian terungkap bahwa pembeli mengumpulkan lumut kristal untuk GT Lee, pemburu terkenal dari klan Taiyang. Saat mereka memeriksa kristal yang bernoda darah, mereka membahas bagaimana pemburu yang pasti telah mengumpulkan kristal yang begitu murni dari dungeon bintang 5 tidak akan bisa bersembunyi lebih lama lagi. Lee GT bertanya-tanya apakah pemburu itu mungkin berasal dari klan asing. Dia memerintahkan Park Huiso untuk menyelidiki sumber kristal tersebut. Yumin dan rekannya Hyunmo setelah berhari-hari pelatihan terus-menerus, batas kekuatannya meningkat sementara dia bisa dengan mudah melakukan lebih dari 1000 pull up di dunia nyata, bahkan beberapa di neraka dengan cepat menguras energinya, kelelahan di tanah. Dia bertanya-tanya sudah berapa lama dia di sini. Sebuah pesan muncul menunjukkan waktu 18 jam sebelum quest berikutnya. Hyunmo sekarang telah memahami bagaimana cara kerja di sini. Waktu berlalu di dunia nyata.
Juga, saat dia menghabiskan harinya di neraka, satu-satunya hal yang membuatnya frustrasi adalah tidak mengerti mengapa dia terbangun di lokasi yang berbeda. Setiap kali sebuah pembacaan mengungkapkan bahwa keterampilan pembantu pertarungan legendaris memprediksi dan merekam gerakannya meningkatkan akurasinya. Rasanya seperti cheat ilegal dalam sebuah permainan, tetapi dia tahu dia tidak akan bertahan di neraka. Tanpanya dia mengaktifkan keterampilan tersebut dan mengujinya pada kantung tinju. Saat dia melayangkan pukulan, dia merasakan akurasinya secara bertahap meningkat, memungkinkannya untuk fokus pada satu titik sangat senang. Dia menyadari bahwa keterampilan itu memperkuat informasi yang telah dipelajarinya tentang gerakannya pada saat itu. Quest baru dimulai teman pemula, dengan tujuan mengeliminasi semua 5 orang boneka. Jerami bingung, dia bertanya-tanya apakah quest pemula dimaksudkan sebagai penghinaan, mengingat dia sudah berada di level 7. Hyunmu berkeliaran di neraka mencari boneka jerami, kemudian dia melihat beberapa sosok seperti kerangka yang membeku di tempat seperti manekin. Sebuah pemberitahuan yang mengambang memproyeksikan level boneka jerami pemula sebagai tidak diketahui. Sebuah gambaran yang mengganggu tentang mereka yang hidup dan merangkak seperti laba-laba melintas di pikirannya. Memanggil dart neraka dari inventarisnya, dia melemparkannya ke arah patung jerami, tetapi patung-patung itu tetap diam. Dia memukul salah satu dengan kekuatan penuh, tetapi tidak bergerak tiba-tiba. Makhluk-makhluk menyeramkan itu hidup, mata mereka bersinar merah dengan laser. Sebuah pesan berkedip mengungkapkan level mereka adalah 7 sama dengan milik Hyunmu. Saat mereka mulai maju, dia merasa lega menemukan kecepatan mereka lebih lambat daripada goblin di bumi peringkat 7, menandakan 5 tahun pengalaman atau lebih. Tetapi di sini, di neraka itu dianggap sebagai peringkat pemula. Mengalirkan keterampilan legendarisnya, dia bersiap untuk menghancurkan mereka semua, dikelilingi oleh kerumunan butir-butir keringat di dahinya saat dia dengan cepat merumuskan strategi untuk menghadapi mereka semua sekaligus. Tanpa peringatan, sebuah patung jerami menyerangnya. Dia membalas dengan pukulan yang kuat, tetapi yang lain melompat padanya, menguncinya dalam pelukan saat cengkeraman patung jerami itu melonggar. Hunmu memberikan pukulan keras ke sisi wajahnya, retakan terbentuk dan kulitnya mulai terkelupas. Tepat saat itu, sebuah sistem pembaruan menandakan dimulainya level kedua. 2 patung jerami menahan lengannya, sementara 2 lainnya menjepit kakinya. Yang kelima menyerangnya, menusuk rusuknya Hyunmu. Melolong kesakitan saat sistem memberitahunya tentang peningkatan kekuatan fisik, resistensi perdarahan, dan toleransi rasa sakit. Meskipun ada peningkatan, bilah kesehatannya turun di bawah titik kritis, dihidupkan kembali oleh keahlian penyintas terakhir. Dia memanggil senjata yang terbuat dari kayu rapuh, kini diperkuat dengan kekuatan serangan. Dia menyerang dengan senjatanya, mematahkan anggota tubuh patung jerami, tetapi itu dengan cepat beregenerasi. Sistem memperbarui lagi, dan patung-patung jerami dilengkapi dengan senjata baja berat. Dalam sekejap, mereka membunuh Hyunmo setelah 5 hari bertahan hidup. Upayanya untuk bertarung sia-sia karena dia kalah. Setiap kali frustrasi, dia mengikat 4 patung jerami ke sebuah tiang dengan tali untuk menghadapinya satu persatu. Menggunakan pembantu pertarungan legendarisnya, dia memfokuskan pada inti. Setiap makhluk untuk menghancurkannya tidak mampu menghancurkan inti. Level tempurnya meningkat menjadi 3 segera. Setelah itu dia menemui akhir dengan cara yang brutal. Lehernya dipatahkan sebuah tendangan ke wajah. Sebuah salto di udara dilempar seperti bola sepak, dan akhirnya lehernya diputar dan patah dengan sebuah pukulan. Mendapatkan kembali motivasinya, dia melompat ke arah musuh, melemparkan pukulan yang dihindari. Dia melanjutkan dengan tendangan yang memecahkan wajahnya. Sistem memperbarui dan level sparring 4 dimulai dalam sekejap. 2 jari menusuk maju dengan kecepatan kilat menusuk matanya. Dia menghantam dinding sambil memegang matanya. Makhluk itu melolong dan menggigit kakinya seperti anjing yang terjangkit rabies. Dan seperti itu dia mati lagi. Hunmu membutuhkan 9 putaran untuk menemukan 3 fakta yang mengubah permainan. Pertama, pertempuran berhenti di level 4, yang berarti tidak ada variasi pertarungan baru. Kedua, karena pola gerakan tetap mereka berhenti untuk mengkalibrasi jika ada perubahan yang tidak terduga. Terakhir, jika mereka menerima kerusakan signifikan, gerakan mereka terhenti setelah beberapa pertarungan yang berhasil. Dia akhirnya menyelesaikan misi berteriak dengan bahagia. Dia melihat kembali ke patung jerami yang jatuh dengan kepuasan meskipun berada di level yang sama dengan lawan-lawannya. Tangannya bergetar melawan mereka, terasa seperti menghadapi seseorang dengan peringkat pelatih bukan pemula. Dia segera menerima hadiah yang ditingkatkan oleh keberuntungan level SSS-nya. Buayan surga, kain emas muncul di tangannya, dan layar bercahaya menampilkan propertinya.
meningkatkan pertumbuhan dan memulihkan kerusakan, berharap itu memberinya kekuatan dia membungkusnya di kepalanya. Tetapi tidak ada yang terjadi. Barang itu terbukti tidak berguna saat dia dihidupkan kembali dengan kesehatan penuh setiap kali untuk sementara dia mempertimbangkan untuk menjualnya. Berpikir barang legendaris pasti memiliki nilai besar di dunia nyata. Lalu dia melihat telur yang dia peroleh. Dari membongkar sisa-sisa nyamuk yang menutupi, ia menunggu dalam diam. Setelah beberapa saat telur itu pecah dan ia bertanya-tanya, monster macam apa yang mungkin muncul dari telur itu? Tiba-tiba cahaya yang menyilaukan memancar mengungkapkan makhluk kecil yang halus melingkar dalam posisi janin. Makhluk kecil itu berkedip, membuka mata merahnya dan mengeluarkan regangan mengantuk. Menunjuk jarinya padanya, ia mengomentari ukuran kecilnya peri yang lapar, menggenggam jarinya dan menggigitnya. Ia menarik jarinya kembali membuatnya terjatuh ke tanah peri yang kelaparan itu duduk. Dan Hunmu menawarkan permen padanya, tetapi dia menolak ketika ia bertanya, apa yang ingin dimakannya? Dia menunjuk padanya sayapnya, bergetar saat dia mendarat di lengannya. Meminum darahnya, ia mendorongnya untuk berhenti, tetapi peri itu bersikeras. Dia mencoba menghentikan pendarahannya dan mulai menjilati tempat. Dia telah menyedot peri itu menggoda dia dengan memanggilnya budaknya. Ia memeluknya untuk membuatnya bersikap baik dan menuntut identitasnya. Dia bingung pada awalnya, tetapi kemudian ingat bahwa dia dimaksudkan untuk muncul di ujung dunia untuk melahap semua makhluk hidup. Hyunmo bertanya-tanya apakah dia harus membunuhnya. Hyunmo mengabaikan pernyataannya sebagai lelucon, mengingat ukuran kecilnya, tetapi saat ia mengamatinya, ia terkejut menemukan bahwa dia kebal terhadap darah racun miliknya dan kurangnya permusuhan. Menghalanginya untuk mengaktifkan keterampilan pembantu pertempurannya tidak dapat bertarung atau menilai tingkat keterampilannya. Hyunmo memutuskan untuk menjinakkannya sebagai hewan peliharaan. Ia menamainya Renian. Pilihan yang disetujui oleh peri kecil yang liar itu karena mirip dengan pembawa bencana dalam bahasa peri. Mengetahui bahwa peri itu akan mengikutinya kemanapun, Hunmu menetapkan satu syarat, dia tidak boleh pernah memakan manusia, terutama tidak dirinya. Namun ia setuju untuk membiarkannya meminum darahnya. Renion melihat tubuh-tubuh yang berserakan dan bertanya, apakah mereka manusia? Hyunmo tersenyum puas, tetapi kemudian melihat seorang manusia jerami yang robek dan panik tidak yakin. Apakah dia yang menyebabkannya sebuah peringatan muncul? Menambahkan sifat energi perkasa ke keterampilan pembantu pertempurannya. Hyunmu mengaktifkan keterampilan itu dan menguji sifat baru yang ditemukan pada manusia jerami. Menghancurkan tubuhnya menjadi potongan-potongan. Tiba-tiba musuh-musuh itu kembali hidup, mengklasifikasikan Hunmu sebagai manusia super dan menonaktifkan kunci. Bingung dengan status barunya, ia mengepalkan tinjunya mencari masalah. Sebaliknya, manusia jerami di depannya menunjuk ke dinding, di mana furnitur yang rusak menumpuk saat mereka mendekat. Peri itu memperingatkannya tentang aroma kaya yang muncul dari arah itu. Di sana mereka menemukan sebuah kerangka duduk di kursi kantor. Kepalanya menunduk, tangan bersandar pada sebuah surat. Peri itu dengan cepat mulai menggigit tulang dari tangannya dan Hunmu menegurnya. Ia membaca surat itu. Bertanggal 3 tahun setelah dunia mencapai tingkat mimpi buruk. Anak-anak yang lahir sejak saat itu mati karena udara beracun, dan bahkan bakat yang terbangun tidak dapat bertahan. Mendorong umat manusia ke ambang kepunahan, menjadi jelas baginya bahwa dunia ini adalah versi masa depan dari dunianya sendiri. Di akhir surat itu disebutkan bahwa penulis dan yang lainnya mempertimbangkan bunuh diri dengan beberapa. Di antaranya melakukannya saat Hunmu bertanya-tanya siapa yang menulis surat itu. Renian menemukan batu perapian di bawah tulang-tulang itu. Ia membandingkannya dengan yang dimilikinya dan memperhatikan bahwa mereka terlihat berbeda. Pada saat Hunmu mengambil batu itu, ia mulai bersinar dengan intens dan meninggalkan jejak yang tidak biasa di tangannya. Sebuah pop-up memperingatkannya bahwa ia sedang diawasi oleh bintang-bintang Renion. Terbang menjauh merasakan masalah dan Hunmu terlempar ke alam semesta yang lain. Bulan melayang di ruang yang tampak terentang tanpa batas dan memanggil Renian. Tepat saat itu diungkapkan bintang utama Barul telah mengenali serpihan bintang yang diserap olehnya. Tetapi ia mengecewakan Barul yang meninggalkannya menyerah pada serpihan tersebut, yang membuatnya marah dan Bro menunjukkan jari telunjuknya. Ia meminta dari sistem untuk mengetahui lebih banyak tentang bintang-bintang. Karena ia telah mengabaikan mereka, sistem membuka informasi bahwa setiap bintang milik makhluk agung yang menguasai wilayah mereka di suatu tempat di alam semesta. Mereka meminjam kekuatan hebat mereka kepada kerabat mereka melalui pecahan bintang, sehingga mereka bisa bangkit dan berkembang ketika mereka mendapatkan kekuasaan.
mekanisme mendeteksi rasa ingin tahunya dan mengungkapkan bahwa ia membawa pecahan bintang. Dan mereka ingin dia bersama mereka sekarang, alasan itu menjadi jelas bagi Hyunmo. Batu yang ditemukan Renian terlihat berbeda karena itu adalah fragmen. Bukan batu hati, sebuah simbol bersinar di depan Hunmu saat bintang-bintang dengan warna berbeda berputar di sekelilingnya, masing-masing menawarkan sesuatu yang unik. Pesona yang menakjubkan, sebuah pasukan baja membantu memburu ular yang menghancurkan dunia sebelumnya. Sebuah dunia untuk diperintah dari balik layar dan gelar. Tuan Kematian, sebuah notifikasi mendorong Hunmu untuk memilih bintang untuk diikuti. Bingung dengan banjir informasi, ia meminta klarifikasi. Sistem merespons dengan lebih banyak detail tentang setiap bintang. Bintang Patah Gaul adalah seorang jenius yang menguasai dalam bayang-bayang menggunakan masyarakat rahasia belati dan racun untuk memanipulasi bintang menangis Verde. Ayah dari semua kesedihan memimpin pasukan orang mati yang berkembang dari keputusasaan dan reruntuhan harapan yang hancur. Bintang lapar Yogalum adalah ular serakah yang rakyatnya selalu lapar. Ingin menelan dunia. Bintang berbisik Monstrel, seorang penghasut yang bersinar terang di bawah cahaya dan mempesona dalam kegelapan. Menipu makhluk kuat untuk berlutut di hadapannya. Bintang menaklukkan Ardon adalah pecundang yang ingin menguasai dunia dalam abu. Dengan membakarnya dalam kebencian dan rasa dendam sambil maju dengan api membantai musuh dengan besi, Hunmu menemukan kepribadian mereka menjijikan, dan sistem menunjukkan bahwa bintang-bintang hanya tertarik pada makhluk seperti diri mereka sendiri yang tersinggung. Ia meluapkan kemarahan, tidak mampu melihat kesalahan apa yang membuatnya dibandingkan dengan cara yang merendahkan. Ia menyelesaikannya dalam dirinya. Bahwa ia lebih baik dari mereka. Ia bertanya apakah memilih bintang akan mengubah sesuatu. Aliran visual melintas di depan matanya seperti film cepat yang menunjukkan kekuatan bintang-bintang ini. Prom muncul sekali lagi mendesaknya untuk membuat pilihan. Mengingat perjuangan yang ia alami di neraka, ia bertanya apakah berpihak pada bintang memiliki biaya. Sistem menjawab bahwa ia hanya perlu mengikuti dan melayani bintang saat mereka memelihara kerabat mereka untuk bertindak sesuai kehendak mereka. Tidak yakin tentang seluruh urusan ini, Hyunmo bertanya apakah ia harus memilih. Sekarang juga jawaban datang setelah sejenak hening, menyebutnya sebagai kesempatan langka. Semakin banyak mereka mengujinya, melalui ujian semakin cepat ia akan tumbuh. Hunmu mempertanyakan apakah ada imbalan langsung atau tidak. Bintang-bintang merespons sekaligus jelas merasa terhina. Melihat bahwa mereka mendekatinya terlebih dahulu, ia mempertanyakan motif mereka dan meminta lebih banyak waktu untuk berpikir. Sebagai tanggapan, bintang menaklukkan Ardan kehilangan minat dan berpaling, sementara yang lainnya memberinya waktu yang ia minta. Galaksi memudar dan Hyunmu kembali ke neraka. Bintang berbisik. Monstrel berputar di sekelilingnya, tepi tajamnya menusuk tangannya. Ia diberitahu bahwa bintang tersebut mengaktifkan bagian dari kekuatannya, memberinya keterampilan legendaris dominasi. Ia melihatnya sebagai suap dan bertanya mengapa makhluk kuat seperti itu tidak bisa menghentikan kesulitan dari meningkat di neraka. Hyunmo berspekulasi bahwa pasti ada orang yang lebih berbakat darinya, dan jika bahkan mereka tidak bisa mencegah ini, mungkin bintang-bintang adalah pencipta neraka. Ia memutuskan untuk melanjutkan dengan hati-hati dan mengamati bintang-bintang lebih dekat. Setelah 3 hari di neraka, Hyunmo kembali ke dunia nyata, lebih kuat tetapi tidak pernah yakin di mana dia akan mendarat. Lebih sering daripada tidak, dia tiba dalam keadaan berantakan dan compang-camping, terpaksa menyelinap melalui bayangan untuk menghindari perhatian. Suatu hari, masih dalam keadaan yang kumuh itu, Hyunmo mengunjungi manusia dan menyatakan bahwa dia ingin membeli sebuah rumah. Dia melihat keyakinannya, tetapi mengingatkannya bahwa itu tidak mungkin. Dia duduk di atas uang ilegal. Sebuah properti mewah di tangan seorang rakyat biasa bintang 0 sepertinya akan menimbulkan kecurigaan. Keesokan harinya dia mempertimbangkan pilihannya untuk memanfaatkan kekayaannya lebih bebas dengan mendaftarkan diri sebagai pengguna kemampuan dan menaikkan peringkatnya. Pikirannya melayang pada bintang yang mengikutinya ke sini. Bertanya-tanya mengapa puas dengan hanya satu ketika dia bisa mengambil semuanya. Kerakusannya mendorongnya untuk mengakuisisi sebanyak mungkin kekuatan dengan cara apapun yang diperlukan nasib dunia dan umat manusia. Tidak berarti apa-apa baginya, dia hanya ingin dunia dalam genggamannya. Hyunmo dan Yuman makan dengan tenang di seberang meja. Mata mereka tertuju pada TV saat berita meliput pengumuman Lee Jut. Klan Taisan akan mencoba membersihkan dungeon Baekdo
Untuk pertama kalinya sejak Korea Utara ditinggalkan setelah mereka mengalami krisis di mana semua monster melarikan diri dari dungeon Baekdu bintang 5. Krisis semacam itu dikenal sebagai fenomena banjir, di mana jika sebuah dungeon dibiarkan sendirian monster akan keluar dari dalamnya. Dungeon Baekdu, sebuah dungeon bintang 5. Dengan monster yang sama, kuatnya hanya senjata yang terisi mana yang dapat membunuh mereka. Kebanyakan klan menghindarinya, tetapi tim Lee, Jitae adalah yang pertama mencoba serangan. Saat mengganti saluran Hyunmo berhenti pada laporan berita tes. Bakat terbesar tahun ini membuka pendaftaran dalam 3 hari, yang dikatakan sebagai yang terbesar tahun ini. Klan Taesun akan menggunakannya untuk merekrut untuk serangan Dungeon Baekdu tahun depan untuk memulihkan kedamaian dan keamanan di Korea. Keesokan harinya, dalam antrean yang ramai untuk pendaftaran tes, seseorang di belakang Hyunmu berteriak padanya untuk bergerak. Dia berbalik dan menatap tajam. Terkejut pria itu bertanya, apakah ini evaluasi pertamanya? Yang membuatnya teringat pada pertama kalinya sebagai anak di panti asuhan. Dia melihat sekeliling antrean sangat kacau, dipenuhi dengan pelamar baru dan pemburu berperingkat. Rekrutmen terbuka Tyson telah menarik semua orang. Dia bertanya kepada pria itu apakah dia juga mendaftar. Pria itu menggelengkan kepala dia. Hanya di sini untuk memperbarui peringkatnya, berharap untuk meningkatkan nilainya. Hyunmo berpikir di dunia ini nilai seseorang diukur berdasarkan level mereka mendorong obsesi tanpa henti untuk naik peringkat. Terlarut dalam pikirannya Hyunmo tidak menyadari antrean bergerak sampai pria di belakangnya mendorongnya. Namun pikirannya tetap pada kemungkinan yang bisa dibawa oleh peringkat yang lebih tinggi. Ketika giliran Hyunmo akhirnya tiba, dia diberitahu bahwa akan ada 3 pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan identitas hanya formalitas. Yang kedua adalah pemeriksaan statistik yang dilakukan setelah tes darah. Yang ketiga adalah pemeriksaan keterampilan yang mengevaluasi kemampuan bertarung. Kebanyakan orang mendapatkan peringkat keterampilan dasar 100, tetapi itu tidak berarti banyak. Statistik tinggi tidak selalu membuat seorang pemburu yang baik. Untuk tes akhir Hyunmu, diminta untuk memasukkan lengannya ke dalam mesin dan menggenggam marmer di ujungnya sekuat mungkin. Begitu jarinya menutup di sekelilingnya, suara retakan keras terdengar, membuat semua orang terbelalak dalam keheningan yang terkejut. Tepat setelah retakan itu, angka-angka di mesin mulai kacau. Para pekerja terkejut dan 2 kemungkinan alasan muncul di benak mereka. Entah peringkatnya terlalu tinggi atau mesinnya terlalu tua. Karena mesin itu berfungsi dengan baik untuk Lee Jitae sebelumnya. Yang kedua tampaknya lebih mungkin. Hyunmo merasa malu karena merusaknya. Staf dengan tenang menyebutnya sebagai malfungsi umum dan mengkalibrasi ulang. Dia mencoba lagi menahan kekuatannya, tetapi mesin itu rusak lagi. Kali ini mereka menyalahkannya pada kesalahan sistem dan memintanya untuk mencoba lagi. Tetapi dia meminta mereka untuk membiarkannya dan dia diberikan selembar kertas. Ulasan kemampuannya sekarang sedang ditunggu. Setelah itu kerumunan dibagi menjadi 3 baris. Penyerang, pembela, dan mereka yang memiliki kemampuan buff atau tidak jelas dengan hasilnya yang masih menunggu. Hyunmu bergabung dengan kelompok ketiga untuk evaluasi lebih lanjut. Resepsionis bertanya apakah dia ingin mengikuti tes kemampuan pemburu. Mencatat bahwa dia lulus tes dasar. Dia mengatakan bahwa tes tahun ini akan berbeda dari sebelumnya karena bekerja sama dengan klan Taesan. Dia memperingatkan bahwa meskipun menjadi pemburu terdengar menarik, kebanyakan tidak menghasilkan banyak dan itu adalah jalur berbahaya yang bahkan bisa berakibat pada kematian. Hanya pemburu teratas yang menghasilkan pendapatan yang baik sementara yang lainnya mungkin perlu mempertimbangkan jalur alternatif. Tetapi Hyunmo tidak di sini untuk uang, ketenaran, atau kekayaan. Dia merasa memiliki tanggung jawab yang kuat terhadap umat manusia. Tanpa disadari, dungeon bisa segera menjadi terlalu sulit untuk ditangani manusia. Dia memberinya paket pendaftaran dan memberi isyarat bahwa tes akan melibatkan dungeon Hyunmo. Bertanya-tanya dungeon seperti apa yang akan ada sementara Lee Jitae tiba di biro penelitian. Kerumunan berkumpul saat dia masuk diapit oleh pria-pria berpakaian jas. Timnya memberi pengarahan bahwa grup kupu-kupu merah telah bergabung dalam tes. Sebuah grup yang diinginkan banyak klan untuk direkrut, tetapi yang telah menolak tawaran tersebut dengan tujuan menggunakan keterampilan mereka untuk ekspedisi utara. Saat klan Taesun menyebutkan utara mereka mendaftar untuk tes GTA, mengatakan dia akan menerimanya tanpa pengujian. Sedangkan untuk peserta lainnya, sebagian besar berada di bawah level 20. Tidak ada yang sebanding dengan kupu-kupu merah. Kemudian stafnya menyebutkan orang kita sebagai kasus unik. Terbangun dengan darah yang sangat dan tidak biasa beracun. GTA menganggapnya mengesankan, tetapi berisiko hanya setetes darah. Hyunmo
bisa membahayakan rekan satu tim. Mereka memutuskan untuk mengawasinya untuk saat ini. Hyunmo menunggu di aula di luar ruang tes bersama peserta lainnya untuk tes pemburu. Seorang pria muncul memanggil namanya dan memberinya ubin kecil persegi sebelum pergi Hyunmo. Memanggilnya untuk bertanya tentang itu, tetapi pria itu bahkan tidak melirik kembali. Segera ruang tes dibuka. Semua orang dibawa masuk ke gym ketiga, Biro Bakat Yungsen yang diubah menjadi simulasi Dungeon Lee Jitai memberi mereka pengarahan bahwa Dungeon Test didasarkan pada model Dungeon Ukraina Bintang 2 tugas. Mereka sederhana kumpulkan sebanyak mungkin ubin dalam 3 jam untuk lulus tes tema dungeon. Para kandidat pemburu masuk dan tes dimulai meninggalkan mereka untuk mengalami dungeon selama 3 jam ke depan. Di dalam gym bertema Dungeon Monster, bukan satu-satunya target setiap peserta mulai dengan satu ubin. Monster membawa antara 1 hingga 3 orang dengan ubin terbanyak di akhir akan diberi penghargaan. Sekelompok kontestan membentuk tim seimbang antara keterampilan pertahanan dan penyembuhan dan mengundang Hyunmoo untuk bergabung, tetapi dia melihat dirinya sebagai tentara satu orang sehingga menolak. Dia ingin menjadi satu-satunya yang diberi penghargaan, mengetahui hanya orang dengan ubin terbanyak yang akan menang. Tim yang khawatir karena kekurangan satu anggota, sementara tim lain memiliki 5, mencoba meyakinkannya. Hyunmoo mengabaikan mereka, tetapi satu anggota yang marah meraih jaketnya dan menuntut ubinnya mengira dia hanya peserta lemah lainnya orang kita. Merespons dengan pukulan brutal yang membuat pria itu terjatuh saat ubinnya terlepas. Hyunmoo menangkapnya di udara. Kemudian berbalik ke sisa tim, menantang mereka untuk mencoba hal yang sama. Sebaliknya orang yang awalnya mengundangnya menyerah. Ditambah lagi pria yang dilawan oleh karakter utama kita adalah Tank. Mereka juara kita berpikir bahwa pria itu cukup pintar untuk menyerah. Jadi dia memutuskan untuk membiarkan mereka pergi jika mereka menyerahkan ubin mereka. Sementara itu di ruang observasi di atas Dungeon Lee GT mengamati melalui panel kaca yang menunjukkan seluruh peta dungeon. Di sampingnya berdiri rekannya yang memantau ujian. Pemimpin Red Butterfly Group menonjol. Dia sudah mengambil semua ubin dari orang-orang yang dia bawa masuk. GT mencatat bahwa jika rekan setimnya yang bintang 2 berkumpul kembali, mereka kemungkinan besar bisa menangani dungeon bintang 3 dengan mudah. Bertahan hidup adalah kunci, tetapi Taishang juga mencari orang-orang yang cukup kuat untuk melawan monster-monster di dungeon ini. Salah satunya adalah droid. Jamur yang baru dikembangkan oleh Dew Industri ini adalah android yang dibangun dari kulit monster. Jamur dari Chernobyl, dungeon tahan lama, dilengkapi dengan sarung tangan tempur yang menolak mana dan murah untuk diperbaiki. Berkat regenerasi karena bahan yang digunakan, tetapi ada kekurangan kekuatan serangannya lemah, terutama melawan banyak orang. Sementara kelompok bisa mengalahkannya, pemburu seperti Red Butterfly sendiri akan kesulitan untuk mempelajari pola-pola serangannya lebih lagi. Ubinnya terbenam dalam-dalam membuatnya sulit untuk diambil. JT tiba-tiba memperhatikan sesuatu yang aneh di peta. Sebuah titik merah yang ditandai dengan inisial Hyunmoo menunjukkan bahwa dia sudah memegang 8 ubin. Kembali di dungeon, Hyunmoo akhirnya menghadapi android itu, tetapi harapannya hancur. Saat dia melihatnya, dia mengharapkan monster sungguhan, tetapi makhluk di depannya bergerak seperti manekin. Sangat mirip dengan boneka jerami untuk pemula yang dia lawan di neraka, memanfaatkan kecepatan lambat dan statistik yang lemah. Hyunmoo memukulnya dengan tinjunya, menjepitnya. Dia mengambil kakinya, memutar dan menghantamkannya ke tanah berdiri di tengah tumpukan android yang hancur. Dia mengeluarkan teriakan bosan. Setengah mati, dia menggunakan keterampilan pembongkarannya untuk mengekstrak ubin dari sisa-sisa itu. Rasanya terlalu mudah. Tepat saat dia berpikir demikian, sebuah siaran bergema melalui dungeon. Hanya 34 menit yang telah berlalu, dan hanya 30% dari ubin yang telah berpindah tangan. Kemudian muncul peringkat tempat ketiga, Hong Yun, seorang wanita berotot dengan 7 ubin. Kedua, Red Butterfly dengan 9 ubin. Pertama, Hyunmoo memegang 16 ubin. Setelah pengumuman, Hyunmoo melemparkan kepala droid di tangannya. Berpikir bahwa Goblin akan menjadi tantangan yang lebih baik daripada android seperti boneka jerami ini, dia memeriksa hasil jarahannya, daging spore eroder yang dinilai umum. Dia menyimpulkan bahwa boneka jerami di neraka sulit karena kulit seperti ini. Penasaran untuk membuat sesuatu, dia meletakkan kulit itu di lengannya. Itu melilit secara alami menggunakan keterampilan kerajinan dia, menciptakan pelindung lutut dan lengan spore eroder yang juga dinilai umum. Dia bersiap untuk membuat lebih banyak. Sementara itu Red Butterfly yang duduk di tempat kedua mengamati papan peringkat dengan tekad untuk melampaui pahlawan kita. Segerombolan lawan melihatnya dan menyerang. Dia mengambil posisi dan mengaktifkan keterampilannya.
Memancarkan cahaya yang menyilaukan, dia melesat melalui kerumunan, melemparkan pukulan, mendaratkan tendangan berputar di udara. Sampai dia berdiri di tanah yang hancur dikelilingi oleh yang kalah. Tontonan itu menarik kelompok yang lebih besar lagi yang bertujuan untuk mengambil jamnya. Dikelilingi, dia dengan tenang mengambil pos karate, menantang mereka untuk melangkah maju. Rekannya Hong Yun bergegas masuk, berteriak memanggil julukannya. Uni mencoba menghentikannya. Red Butterfly bersikeras bahwa dia butuh lebih banyak ubin, tetapi rekannya mengingatkannya bahwa mereka sudah memiliki cukup untuk ekspedisi utara. 88 ubin dikonfirmasi oleh Red Snake, pria nerdy yang menyerah kepada Yunmu sebelumnya. Masih tidak puas, Red Butterfly melirik Hong Yun sekali lagi dan melesat pergi dengan ledakan petir, meninggalkan timnya khawatir. Di ruang observasi, Lee Jitae mencatat kinerja Yunmu dan meminta lebih banyak informasi tentangnya laporannya. Meninggalkan timnya khawatir, di ruang observasi Lee Jitae mencatat kinerja Yunmu dan meminta informasi lebih lanjut tentangnya laporan orang ini. Bahwa ini adalah evaluasi pertama orang ini, tetapi tinjauan keterampilannya masih tertunda. JT menghubungkan titik-titiknya dia adalah orang dengan darah beracun. Yang laporannya dia lihat sebelumnya. Gerakan Hunmu menunjukkan bahwa dia tahu jalan di sekitar dungeon, memproyeksikannya sebagai penjelajah licik yang masuk ke dungeon tanpa izin. Pria berpakaian jas mengonfirmasi bahwa Hunmu tidak memiliki catatan kriminal atau lisensi yang dibatalkan. Lee JT curiga dia mungkin seorang asing karena beberapa tempat memiliki aturan yang lebih lemah. Jute yang penasaran dengan antusias menunggu bentrokan Hunmu dengan Red Butterfly. Di dungeon kelaparan dan tidak menyadari sekelilingnya. Hunmu menggigit daging dari spora eroder yang berasal dari droid jamur hanya untuk mual dan muntah karena rasa busuknya. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu mendekat. Seorang wanita dengan ekor kuda merah panjang dikelilingi oleh kupu-kupu merah yang bergetar muncul. Red Butterfly melintas di depannya dan tiba-tiba berhenti di depannya, hampir membuatnya terjatuh. Dia bertanya, apakah dia sendirian, yang dijawabnya dengan humor bahwa 150. Pengikut menunggu perintahnya. Membaca kebenaran, dia tersenyum sinis dan menjatuhkan diri ke posisi bertarung. Sistem Yunmu berbunyi dengan peringatan. Dia level 14, 2 kali lipat dari level 7-nya. Dia melemparkan pukulan dan dia secara naluriah menyilangkan lengan untuk memblokir kekuatannya, mengalahkannya. Sebuah busur merah memotong udara saat dia menendang ke arah wajahnya. Dia menghindar tetapi hampir tidak. Satu pukulan yang solid bisa mengakhiri dirinya, dan jika bukan karena keterampilan pembantu pertarungnya, dia sudah pingsan sekarang. Keterampilannya aktif selama pertarungan, membiarkan Hunmu menghindari serangan-serangannya. Dia melemparkan tendangan lain dan dia membungkuk. Masih tidak bisa menyerang, takut kalah. Dia mengaktifkan buff energi. Keberaniannya sebuah gerakan yang telah dia simpan yang bisa berisiko bagi manusia. Tangannya mulai bersinar dengan energi biru saat dia mengangkat tinjunya. Saat tinju mereka bertabrakan, energi merah dan biru meledak seperti mantra rival. Mata mereka bertemu dan dengan suara retakan yang menjijikan, lengannya patah. Dia menahan teriakan saat Hyunmo menuntut ubin logamnya. Dia menjatuhkannya ke tanah, bertanya, apakah yang mematahkan lengannya adalah sebuah keterampilan? Sebelum dia bisa menjawab, seorang wanita besar berlari masuk sambil berteriak nama panggilan rekan setimnya dan memukul Hyunmo, mengirimnya terbang. Bingung di tanah, dia melihat dua sosok. Red Snake, pria dari sebelumnya, dan wanita berotot yang membantu Red Butterfly bangkit. Red Snake memperkenalkan wanita kekar itu sebagai Hong Yun. Ekspresinya berubah menjadi marah saat dia melihat lengan Red Butterfly yang patah yang mencoba menenangkannya, mengatakan timnya terlalu lemah untuk mengalahkannya. Hyunmo dengan bangga mengakui bahwa dialah yang melakukannya tepat saat siaran mengumumkan. Ujian telah berakhir setelah 3 jam dan peringkat akan segera diumumkan. Hyunmo khawatir bahwa gangguan itu membuatnya kehilangan tempat pertama. Tempat ketiga jatuh kepada seseorang bernama Hyun Taek dengan 21 ubin. Kedua adalah Kang Hyunmu dengan 69 ubin. Yang pertama adalah Red Butterfly dengan 88 ubin. Baik Hyunmu maupun Red Butterfly bingung dengan pengumuman itu, sementara Hongrion tersenyum dengan bangga. Orang malang itu menyadari Hungry Ann pasti telah mengambil ubinnya saat dia memukulnya dan memberikannya kepada saudarinya. Frustrasi dia memukul wajahnya, tetapi Red Butterfly mencoba menjelaskan bahwa ini adalah kesalahpahaman. Marah dia memotongnya, menuntut permintaan maaf untuk lengan saudarinya yang patah, meskipun kata-katanya membuatnya marah.
Dia tetap tenang dan berpikir dengan hati-hati sebelum bertindak. Pertama, dia mengerti mengapa dia terkejut tentang lengan yang patah. Kedua, dia seharusnya mendengar seluruh cerita sebelum menyalahkannya, bahkan jika pertarungan itu adil. Ketiga, yang benar-benar mengganggunya adalah bahwa setelah mengambil tempat pertamanya, mereka masih menjadikannya sebagai penjahat. Memutuskan untuk memberi mereka pelajaran, dia menggunakan keterampilan legendaris dominasi yang diberikan oleh bintang berbisik. Suasana menjadi gelap saat monster menyeramkan muncul di belakangnya. Hungrion menjadi pucat terjatuh dalam ketakutan dan melihat pemimpinnya dengan ekor kuda merah dalam wujud yang mengerikan. Seorang gadis kecil bernama Haru berlari masuk dan menyembuhkan Hungrion, diikuti oleh petugas medis yang menyadari dia telah melampaui batas. Hyunmu melarikan diri. Lee Jae-ti mengamati gerakan tepat Hyunmu, terkesan oleh seorang level 7 yang mengalahkan seseorang yang 2 kali lipat levelnya. Berpikir bahwa dia bahkan bisa melampaui pemburu mereka. Dia memutuskan untuk menemui juara kami sebelum kupu-kupu merah di luar area uji. Hyunmo merenungkan pemborosan mana yang terlalu banyak, menggunakan dominasi Lee Jitae mendekati Taemin Su dan memberinya sebuah kartu. Mengucapkan selamat atas kelulusannya dari ujian. Dia meyakinkannya bahwa klan Taesung dapat membantunya mencapai potensi penuhnya. Hunmu bertanya apakah itu termasuk bahkan mencapai bintang di dalam mobil Lee Jitae, memutar ulang pertarungan dungeon antara Hunmu dan kupu-kupu merah. Taimansu melaporkan kepada Lee Jitae bahwa Hunmu menolak tawaran itu seperti yang diharapkan. Dia bertanya apakah Jitae tahu sesuatu tentang bintang yang disebutkan oleh Hunmu, tetapi Jitae tampak sama. Bingungnya, di sisi lain kelompok kupu-kupu merah menerima tawaran itu selaras dengan tujuan mereka untuk ekspedisi utara. Setelah pertukaran singkat, keduanya berpisah. Jitae tetap berniat untuk mengawasi Hunmu, yang motif sebenarnya masih mengelak darinya. Sementara itu setelah ujian saat manusia mengantar Hunmu pulang, dia menunjukkan kartu yang diberikan Taemin So. Meskipun dia lebih penasaran tentang kotak di pangkuannya, hadiah kupu-kupu merah yang diberikan kepadanya sebagai permohonan maaf atas ledakan Hongryong. Di dalamnya terdapat sarung tangan pegangan berat yang langka yang meningkatkan pertahanan dan kekuatan manusia, menyebutkan bahwa batch terbaru dari Crystal Moss telah dijual kepada Park Wiso. Sekali lagi, yang telah menimbun itu dari siapapun yang mereka jual. Hyunmu mulai curiga, berpikir tidak ada yang membutuhkan begitu banyak ruby kecuali mereka bekerja untuk seseorang. Dia mempertimbangkan untuk memotong perantara dan berurusan langsung dengan majikan Park Wiso. Dia kemudian bertanya apakah kotak itu hanya berisi sarung tangan. Mengingat uang hadiah Hyunmo, membalikan kotak dan cek 1.050.000. Jatuh kemudian diparkir di depan apartemen mereka. Mereka mengobrol tentang hadiah yang murah hati dan gaya hidup pemburu. Tiba-tiba Hyunmo mencium bau darah dan berhenti. Manusia dari memasuki gedung memberitahunya untuk tetap di mobil. Dia menyelinap ke belakang rumah dan menemukan dua pria tak sadarkan diri dan sosok yang terbayang berdiri diam. Park Huiso, dia menjelaskan situasinya. Crystal Moss miliknya telah menarik perhatian internasional, bahkan dari pemburu peringkat tinggi. Pria di tanah adalah anggota Yakuza Jepang. Setelah pasokannya, Huiso berkata, jika dia tidak bertindak, manusia bisa saja terluka. Dia mengusulkan kemitraan dengan klan Taesan. Kelompok yang baru saja ditolak oleh Hyunmo, meskipun curiga klan mungkin berada di balik semua ini. Dia mendengarkan saat Huiso mengakui menyelidikinya. Hanya untuk menemukan tidak ada, hampir seperti semuanya tentang dirinya telah dihapus. Tekniknya dalam ujian dan lumut langka yang dibawanya tidak sesuai dengan pembersih saluran pembuangan ketika Hunmo menolak lagi ekspresi. Huiso mengeras saat dia memutuskan untuk bersikap kasar. Gelar terkuat di neraka pahlawan kita memungkinkan meningkatkan efek kemampuannya. Tiba-tiba Huiso menyerang dengan tongkatnya, tetapi Hunmu menghindar dan mengalihkan perhatian. Pria itu cukup lama untuk meraih sarung tangan langka dari sakunya. Menggunakan pembelaan diri sebagai alasan, dia memakainya dan memukul pria itu di wajah. Mengejutkan pria yang memperhatikan hadiah tempat pertama dari ujian di kepemilikannya. Park Huiso menjatuhkan penyamarannya, melempar mantelnya ke samping dengan tatapan membunuh di matanya. Segalanya berbalik tajam saat Hyunmu yang terlalu bangga mengabaikan setiap kata yang diucapkan pria itu. Huiso dengan tenang melepas penutup tongkat yang dibawanya, mengungkapkan pedang tipis yang ramping di bawahnya. Keterampilan pembantu pertempuran Hyunmu diaktifkan. Tepat saat Huiso mengayunkan pedangnya ke arahnya, dia menghindar. Tetapi pria itu menyerang lagi. Bolak-balik ini terus berlanjut sampai Hyunmo melompat seperti katak mendarat di belakangnya.
Orang kita tidak melihatnya datang, tetapi ketika orang tua itu bergerak pedang, nyaris mengenai wajahnya. Hunmu memanfaatkan kesempatan itu dengan meraih Weiso dari kerah dan mengaktifkan keterampilan dominasinya. Mengira sihirnya berhasil, Hunmu bergerak untuk melemparnya, tetapi gerakannya terhenti ketika dia mendengar pria itu berbicara sudah terlambat. Dia terluka di pergelangan tangan dan jatuh berlutut. Orang tua itu mengakui tidak menggorok lehernya karena dia tidak berniat membunuh orang kita dan sebaliknya mempertanyakan untuk siapa dia bekerja pemuda. Aneh, kita mulai tertawa terbahak-bahak mengingatkan Huiso bahwa dia lupa akan darah racunnya. Melihat penjagaannya menurun, Hunmu memanfaatkan situasi dengan menghantamkan telapak tangannya yang berlumuran darah ke mulut Huiso. Meskipun pengalaman orang tua itu jelas dia kurang tahan racun, tetap saja dia membalas dengan serangan siku yang tajam dan tendangan ke perut. Mengirim karakter utama kita menghantam dinding Huiso dengan cepat mengeluarkan sebotol obat dan menyemprotkannya ke wajahnya. Sementara Hunmu dibantu oleh keterampilan regenerasinya. Menyembuhkan pergelangan tangannya, orang tua itu terkejut oleh kemampuan penyembuhannya dan bertanya, apakah dia menyembunyikan keterampilan? Kesehatan Hunmu telah turun di bawah 10% dan dengan demikian mengaktifkan gelar penyintas terakhirnya yang memungkinkannya untuk beregenerasi. Pria itu menyadari bahwa kekerasan saja tidak akan mengalahkan Hunmu. Frustrasi Huiso mengubah pendekatannya dengan mengangkat tawaran itu lagi, menanyakan kepada Hunmu tentang sumber lumut kristal. Ketika Hunmu menolak untuk menjawab, pria itu mencoba membujuknya untuk bergabung dengan klan Taesun. Tetapi orang kita menyuruh Huiso untuk bekerja untuknya sebagai gantinya. Karena dia tidak pernah berencana untuk bekerja di bawah siapapun. Park Wiso yang tidak tertarik dengan tawaran atau kata-kata Hyunmo berbalik untuk pergi. Namun saudara kita kini terkesan dengan keterampilan pria itu. Memutuskan dia tidak bisa membiarkannya pergi. Hyunmo mencoba menghentikannya dengan mempertanyakan mengapa Park Wiso begitu terlibat dengan klan yang tidak memiliki kekuatan nyata. Dia menunjukkan bahwa klan itu lebih kecil daripada klan Lotus. Yang maha kuasa yang menduduki peringkat ketiga dengan anggota yang lebih lemah daripada yang menduduki peringkat kedua yang tidak dikenal. Dia menghina klan dan pemimpinnya dengan menyebut mereka bintang media yang menghentikan Weiso di tempat dia menjawab dengan menyebut. Hunmu either tidak menyadari kenyataan atau dibutakan oleh ambisi, berpikir dia bisa mengalahkan Lee Jitae. Hunmu mengejek Huiso tentang kalah darinya, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, pria itu dengan cepat menarik pedangnya dan mengayunkannya ke arahnya menyentuh pipinya dan memotong beberapa rambut. Kemudian dia menyoroti kekuatan anggota klan dengan Lee Jitae di puncak sebagai yang terkuat. Kita memperingatkan bahwa jika niatnya adalah membunuh pemula level 10 orang utama, kita tidak akan masih berdiri dengan bangga. Hyunmo menyatakan niatnya untuk mengungguli Lee Jitae. Dia kemudian bertanya apa yang membuat Lee Jitae begitu istimewa. Pria itu mengungkapkan bahwa Lee Jitae mencapai level 20 dalam waktu kurang dari 6 bulan, itu juga dengan dukungan klan, sesuatu yang pria itu pikir hanya bisa dicapai oleh Hyunmu dalam bertahun-tahun. Dan ini hanya yang paling dasar yang bisa dia lakukan, tergores oleh penghinaan. Hyunmu bersumpah untuk mengungguli Lee Jitae dalam 2 minggu. Menawarkan Park Woo-soo sebuah kesepakatan jika dia berhasil. Orang tua itu harus bekerja untuknya, namun pria itu menganggapnya sebagai lelucon dan pergi. Dengan tekad, Hunmu kembali ke neraka menggunakan goblin sebagai kantong tinju untuk meningkatkan levelnya. Dia memaksa tinjunya ke dalam mulut salah satu goblin gigi tajamnya, menembus dagingnya saat darah racunnya dipaksa masuk ke tenggorokannya. Sistemnya mengumumkan dia telah mencapai level 15. Diikuti oleh pemberitahuan lain, bintang penakluk Ardon telah mengarahkan matanya padanya, mencoba mengangkat jari tengahnya sebagai tantangan. Hunmu menyadari dia tidak bisa tangannya hancur oleh gigi goblin saat dia membungkus tangannya dengan perban. Berpikir dia tidak seharusnya memaksa tubuhnya terlalu keras. Renean tiba-tiba muncul memperhatikan lukanya. Dia terbang ke atas dan menusuknya dengan sedotannya. Saat meminum darahnya, Hunmu membiarkannya terjadi karena dia bisa kembali hidup jika dia mati karena kehilangan darah. Yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia juga bisa dihidupkan kembali di dunia nyata seperti di neraka. Melihat tumpukan goblin, Hunmu merasa terkesan dengan kemajuannya sendiri. Meskipun dia masih belum bisa menemukan goblin bertangan hitam yang dia temui di awal. Pada saat itu, dia mendengar langkah kaki mendekat. Itu adalah goblin yang sama yang baru saja dia bicarakan. Dia melompat berdiri dan Renion menghilang. Secepat dia muncul meninggalkan Hunmu. Sendirian dengan goblin yang bergetar karena kemarahan melihat orang-orangnya yang mati. Orang kita dalam aksi membuat cakar dari dart neraka.
Menggunakan perban di tangannya sambil menggoda goblin dengan kata-kata, goblin itu menyerang Hunmu dengan menjulurkan lidahnya. Goblin itu menyerang dan Hunmu tidak mampu bertahan bahkan selama 1 detik sebelum mati setelah bertahan selama 12 hari. Dia terbangun di tanah dengan panel yang memberitahunya tentang misi baru dengan tujuan mengalahkan goblin bertangan hitam. Bangkit kembali, dia merencanakan jebakan dengan paku yang dilapisi darah racunnya di dalam parit dalam untuk menangkap goblin. Dia menyadari terlalu terlambat bahwa goblin itu mendekat dan mati sekali lagi dari serangan fatal setelah bertahan tepat. 1 menit pada percobaan keenamnya Hunmu mencoba melarikan diri, tetapi goblin itu mengejarnya tanpa henti kehabisan tenaga dari berlari. Dia berputar dan mencoba menyerang balik dengan pukulan, berharap bisa mengejutkannya untuk kejutan goblin itu membalas. Dengan serangan brutal dari bilahnya, dia sejenak mempertimbangkan untuk bersembunyi setelah kebangkitan untuk naik level dengan aman. Tetapi egonya menolak untuk mengambil jalan yang mudah. Dia bertekad untuk mengalahkan goblin, tidak mau mundur tanpa melawan saat goblin membunuhnya sekali lagi. Hari-hari berlalu dan goblin Red Cap level 20 tidak melihat sosoknya, tetapi tidak bisa bersantai. Mengetahui orang, kita tidak bisa mati begitu saja. Ternyata goblin itu memiliki nama Kerson. Bukan hanya itu, tetapi dia juga memiliki orang-orang untuk dilindungi. Tiba-tiba, goblin yang panik berlari menghampirinya berteriak bahwa seseorang meracuni air minum mereka dan sekarang mereka semua sekarat. Kerson bergegas ke tempat persembunyian di mana goblin-goblin tergeletak tersebar dan sakit goblin yang lebih kecil memberitahunya bahwa racun juga membunuh hewan yang mereka pelihara. Ekspresi Kerson menjadi gelap dengan kemarahan saat dia menyadari manusia ada di balik kekejaman ini. Dia menyesal tidak mengunci pria itu lebih awal, merasa bahwa ini bisa dihindari jika dia melakukannya segera. Goblin lain tiba membawa bayi Kerson yang menangis terharu. Kerson mulai berjalan pergi bertekad untuk menemukan manusia yang bertanggung jawab. Orang-orangnya mencoba menghentikannya bersikeras bahwa itu tidak ada gunanya melawan seseorang yang bisa terus hidup kembali. Mereka mendesaknya untuk melepaskan pencarian balas dendamnya dan melarikan diri bersama mencari tempat baru. Tiba-tiba goblin itu mulai mendengar bisikan dari bintang-bintang dan menginstruksikan orang-orangnya untuk pergi dan menemukan tempat perlindungan baru. Namun tatapan mereka jatuh pada seorang pengintai yang dikelilingi darah racun gerombolan. Dengan cepat menyadari bahwa manusia telah meninggalkan jejak untuk menjerat mereka ke dalam perangkap dan menyerang ketika mereka tidak menduganya. Pemimpin memberitahu orang-orangnya untuk bersembunyi. Sementara dia melacak manusia itu, dia meyakinkan mereka bahwa dia bisa membunuh Hyunmu bahkan dengan mata tertutup karena gerakannya terukir dalam ingatannya. Meski begitu, orang-orangnya memperingatkannya untuk berhati-hati, mengingatkan dia bahwa tidak seperti manusia, dia tidak bisa hidup kembali dengan orang-orangnya pergi. Kerson ditinggalkan sendirian dan dia merasakan keberadaan manusia itu di dekatnya. Dia bersumpah untuk memberikan kematian yang menyakitkan Hunmu. Kini bersenjata dengan sarung tangan pegangan beratnya, bersiap untuk apapun yang akan datang. Selanjutnya, pahlawan kita menawarkan Kerson kesempatan untuk mati di tangannya. Yang membingungkan, goblin itu mengira itu adalah distraksi. Hyunmo menjelaskan bahwa jika dia benar-benar ingin meracuni para goblin, mereka sudah mati bukan sakit. Dia memperingatkan goblin bahwa meskipun hanya beberapa orangnya yang mati kali ini, dia mampu menyerang lagi dan menantang makhluk itu untuk menghentikannya jika bisa. Musuh goyah, pedangnya ke arah orang kita yang dia pegang saat goblin berkata dia bisa saja menangkap dan memotong Hyunmo, tetapi itu tidak ada gunanya. Karena manusia ini bisa dengan mudah membunuh dirinya sendiri dan menghidupkan kembali. Hunmu menawarkan kesepakatan nyawanya sebagai imbalan untuk keselamatan keluarganya, mengatakan dia hanya ingin membalas dendam dengan membunuh Kerson. Kerson menjatuhkan pedangnya bertanya apakah yang diinginkan pria itu hanyalah nyawanya. Jika demikian, dia harus menepati janjinya dan pergi setelah membunuhnya. Hyunmo mencoba mengambil pedang untuk membunuh goblin, tetapi detik ketidakWaspadaan itu cukup. Monster itu menjatuhkannya kembali dengan tendangan keras. Dia tidak mempercayai sepatah kata pun yang diucapkan Hyunmo. Dia membencinya. Kerson melompat di atasnya dan mencoba menyerangnya dengan pedangnya. Tetapi Hyunmo mempertahankannya dengan bantuan sarung tangannya. Goblin memukulnya dengan pedangnya. Sekali lagi bersumpah akan memberinya kematian yang menyakitkan. Kesehatan Hyunmo turun di bawah 10%, tetapi keterampilan regenerasinya aktif menyembuhkannya hampir seketika. Kesalahan goblin adalah tidak membunuhnya segera. Sang juara membalas memukul Kerson di perut membuatnya terhuyung ke lutut
Dengan menggenggam goblin di leher, dia memberikan pukulan lain yang mengirim Kerson terbang dan dia bertabrakan dengan dinding. Orang kita bahkan tidak menggunakan seluruh kekuatannya, memberi lawan kesempatan untuk pulih saat Kerson berjuang untuk bangkit. Pukulan lain menghantam perutnya. Goblin malang itu yakin dia telah memberikan kerusakan serius, namun Hyunmu tampak tidak tersentuh. Hyunmu memperlakukan goblin itu seperti kantong tinju yang berpikir manusia mungkin menyembunyikan keterampilan, mengingat kekuatannya, merasakan kebingungan Kerson. Hunmu mengungkapkan bahwa dia tidak pernah menjadi lebih kuat. Dia hanya memperdayanya untuk berpikir dia mudah dibunuh dengan satu pukulan karena Kerson berpikir dia bisa membunuhnya. Kapan saja dia menjadi ceroboh, gagal menyadari bahwa Hunmu adalah satu-satunya yang selamat di neraka. Keuntungan regenerasi. Bahkan setelah pengungkapan ini, Goblin menolak untuk menyerah dengan mudah. Dia bersiap untuk bertarung lagi, tetapi Hyunmu mendaratkan pukulan keras di lehernya, mengirimnya jatuh ke tanah dengan wajahnya terlebih dahulu. Kerson yang berjuang untuk berbicara mencoba mengatakan sesuatu, jadi Hyunmu memutuskan untuk membiarkannya berbicara. Makhluk menyedihkan itu mulai merayu untuk hidupnya, memohon kepada Hunmu untuk mengampuninya. Dia mengungkapkan bahwa keberadaan yang tidak terberkati tidak diizinkan untuk hidup di sini. Mereka juga akan binasa jika dia mati tersenyum, memikirkan mendapatkan semua pengalaman mereka. Hunmu mengeluarkan dart neraka dan menikamnya tanpa ragu. Setelah pertarungan, Hunmu memindai kota untuk jejak goblin, tetapi tidak menemukan apa-apa. Beberapa saat kemudian, dia diberi penghargaan karena menyelesaikan misi musuh di jembatan kayu dengan mengalahkan goblin Red Cap level 20. Dia menerima kotak hadiah perak yang di-upgrade menjadi emas karena kesulitan. Setelah mendapatkan 3 level Hearthstone, Hunmu aktif mengejutkannya saat dia bertanya-tanya apakah balas dendam memberinya lebih banyak pengalaman. Sebuah pemberitahuan muncul 21 hari hingga misi berikutnya yang lain mengikuti, menyatakan bahwa dia sedang diawasi oleh bintang yang hancur gaul. Dia kembali fokus pada goblin yang mati dan mulai memeriksanya untuk mencari tahu apa yang membuat Kerson begitu kuat. Renyan tiba-tiba muncul berharap untuk memakan goblin. Jadi dia memberitahunya bahwa dia bisa memakan goblin setelah dia selesai dengan analisisnya sambil memegang pedang Kerson. Hunmu memeriksanya dan menyadari kekuatan goblin bukan hanya dari senjata. Kekuatannya pasti berasal dari sesuatu yang lain. Matanya tertuju pada tangan hitam Kerson yang masih menggenggam pedang. Tanda-tanda gelap yang aneh terukir di tangan menarik perhatiannya. Sebuah notifikasi yang memberitahu Hunmu bahwa tangannya sedang dipandu oleh gaul. Bintang yang sebelumnya mengawasinya. Saat Hunmu menyentuh telapak tangan goblin, tulisan di tangan goblin itu meluap seperti asap, menembus tangannya sendiri seperti jarum. Sebuah pola terbentuk di telapak tangannya dan sistem memberitahunya bahwa dia telah menyerap fragmen dari kehancuran. Bintang gaul membuka keterampilan legendaris keluarga adegan beralih ke manusia yang sedang tidur di tempat tidurnya dan terbangun saat mendengar namanya. Terkejut melihat Hyunmu setelah 2 hari frustrasi, dia berbalik untuk pergi, tetapi Hyunmu menangkap tangannya untuk menghentikannya. Hyunmu mempertimbangkan untuk menceritakan kebenaran di balik ketidakhadirannya, tetapi sebelum dia bisa berbicara, Yumen menyebutkan kunjungan tak terduga Park Huisu yang datang ke depan pintunya menanyakan tentang dirinya yang meningkatkan kecurigaannya. Dia merasa ditinggalkan dalam kegelapan dan dengan marah menuntut untuk tahu di mana. Hunmu menghilang selama berhari-hari bersikeras agar dia bertanggung jawab karena membawanya ke dalam kekacauannya. Dia mengguncangnya dengan lembut untuk menenangkannya, berjanji untuk menjelaskan segalanya. Pikirannya berlari. Dia bertanya-tanya mengapa dia menyimpannya dalam kegelapan. Dia selalu ada di sisinya, selalu membantu dan mengutamakan dirinya. Menyadari betapa dalamnya dia terlibat, ketakutan menyergapnya jika sesuatu terjadi padanya. Dia tahu dia akan kehilangan akal sehatnya jika ditinggalkan sendirian di dunia yang menyedihkan. Ini tergerak oleh emosinya. Hunmu mengungkapkan semua rahasianya. Hearthstone, tempat misterius yang dikenal sebagai neraka, dan ketidakhadirannya yang sering Yumin mendengarkan dengan khawatir di matanya. Tetapi Hunmu meyakinkannya, berjanji bahwa tidak peduli seberapa lama dia pergi ke neraka, dia akan selalu kembali padanya. Hatinya melunak saat dia memanggilnya sebagai mercusuar. Alasannya untuk kembali, dia bersandar di dadanya dan mengatakan bahwa dia tidak suka hanya menjadi mercusuar. Sebaliknya ingin menyelamatkannya ketika dia dalam masalah. Hyunmo mengatakan bahwa dia perlu mandi, tetapi dia meletakkan kepalanya di kakinya dan menyarankan untuk mandi bersama keesokan harinya.
Hyunmo bertanya-tanya bagaimana cara menghubungi Park Hwisu setelah hari yang dijanjikan berlalu. Untungnya kesempatan itu muncul. Wei-su muncul dan menawarkan tumpangan meminta maaf karena telah melanggar janji. Dia bersikeras. Dia telah mencapai level 20, namun Wei-su meragukannya. Dia berada di peringkat 7, hanya 2 minggu yang lalu dan tidak ada cara untuk memverifikasi klaimnya. Selain itu, orang tua itu tidak pernah secara verbal setuju dengan kesepakatan itu. Jadi itu tidak resmi juga untuk kerja kerasnya. Orang tua itu menawarkan kenaikan 15% pada harga Crystal Moss dan meyakinkannya bahwa dia tidak akan memaksanya untuk bergabung dengan klan. Tetapi Hyunmo tidak puas. Dia menuntut agar harga digandakan sebagai kompensasi. Orang tua itu menatapnya dengan kecewa, tetapi Hyunmo tersenyum tidak terpengaruh oleh intimidasinya. Memanggil sepotong mos kristal langka di tangannya, dia melihat Park Hwisu dan bertanya apakah dia tahu apa itu monopoli. Hyunmo memberitahu Park Hwisu bahwa hanya dia yang bisa membawa kristal eksklusif ini memberinya monopoli atas perdagangan mereka. Dia mengancam akan mengubah pikirannya jika Park menolak untuk bekerja. Dengan syaratnya orang itu bersikeras bahwa dia sudah membayar lebih. Tarif dungeon 5 bintang ditambah bonus 15% Hyunmo memainkan kartu terakhirnya dengan melempar sesuatu ke arah Park yang menangkapnya. Dia membuka tangannya untuk mengungkapkan cincin legendaris kepercayaan Urgas yang sementara menggandakan indera pemakainya. Hyunmo menggoda dia membanggakan bahwa Lee Jite tidak pernah memberinya hadiah seperti itu, menyeratkan bahwa dia akan terbukti lebih berguna daripada bosnya. Biarkan Park menyimpan cincin itu sampai dia mengakui bahwa pahlawan kita lebih baik daripada Lee Jitae. Park Hwiso memeriksanya dan menyimpulkan bahwa sarung tangan yang diberikan sebagai hadiah oleh Lee Jitae tidak ada bandingannya dengan cincin ini. Bentuknya tampak seperti bagian dari sepasang. Ketika dia bertanya tentang cincin lainnya, Hyunmul berbohong mengklaim bahwa dia tidak pernah melihatnya. Orang tua itu setuju untuk menggandakan harga dengan senang hati dan menawarkan untuk menangani masalah pajak secara diam-diam. Ini adalah apa yang dikagumi oleh pria kita. Orang tua itu melakukan lebih untuk memuaskan kliennya. Masih Hyunmo dengan licik menyimpan kebenaran cincin kedua ada di saku ketaatan hati Ukel memungkinkannya untuk melacak dan melemahkan. Orang yang memegang cincin lainnya sebesar 50% ketika ditanya apakah dia ingin sesuatu yang lain. Hyunmo mengisyaratkan ke arah mobil dan bertanya namanya. Kemudian dia memanggil manusia di luar institutnya, kesal dengan gangguan. Pada awalnya dia terkejut melihatnya dengan mobil hitam yang ramping. Dia berkata bahwa dia meminjamnya dari Park Woo, SEO, dan berencana untuk mulai belajar mengemudi ketika manusia mengetahui Hyunmo mengemudikannya sendiri. Dia memarahinya seperti anak kecil karena dia tidak memiliki lisensi, apa yang seharusnya menjadi kencan manis. Berakhir dengan dia yang marah mengambil kemudi dan mengemudikannya, sebaliknya. Setelah itu Yunmu berlatih dengan Wiso yang menyarankan bahwa bergabung dengan klan bisa menyelesaikan semua masalahnya. Menawarkan kemewahan, kenyamanan, dan segala sesuatu yang diinginkan. Seorang pemburu orang tua itu memukul lengan Hunmu dengan keras, menyebutkan bahwa klan Taesun memiliki manfaat terbaik di dunia dan akan menjadi kerugian baginya untuk mengabaikan tawaran itu. Frustrasi. Dia menolak untuk bergabung lagi dan mencoba untuk melayangkan pukulan. Tetapi pria itu menghindar dan memukulnya di perut, mungkin mematahkan beberapa tulang rusuk. Kerusakan itu tidak cukup untuk memicu regenerasinya, yang Huiso sangat ingin saksikan, merasa puas. Hunmu berpikir ketahanannya tanpa menggunakan. Keterampilan mungkin telah mengesankan dia, tetapi Park Huiso hanya berkata bahwa dia butuh lebih banyak waktu untuk menilai dia, lalu melanjutkan ke putaran pelatihan lainnya. Park terus melatih Hyunmo dan menyebutkan klan besar yang tidak diketahui, yang Hyunmo menolak untuk bergabung karena reputasinya yang mencurigakan. Dan pemimpin misterius pria itu kemudian bertanya tentang asosiasi pengguna. Kemampuan nasional peringkat ketiga NAA. Hyunmo berkata bahwa dia mempertimbangkan opsi itu karena mereka dikenal karena kebaikan mereka bahkan kepada orang luar. Meskipun bisa sedikit berlebihan bagi beberapa orang berpikir bahwa dia telah membuatnya terganggu, bro. Mengambil tindakan, tetapi Wiso dengan cepat menghindar menyelipkan lengan Hyunmu di bawah lengannya dan mematahkannya menjatuhkan kesehatan kritisnya. Kemampuan regeneratif pria kita aktif dan orang tua itu mendapatkan tepat apa yang dia inginkan saat tangannya sembuh dengan bergerak kembali ke tempatnya. Huiso terkesan dengan pertumbuhan Hunmu hanya dalam 2 minggu dan bersemangat untuk melihat potensinya. Setelah pelatihan pria itu bertanya, alasan dipanggil ke sini. Hunmu berkata bahwa itu hanya untuk mengembalikan mobil yang dipinjam.
Dia kemudian bertanya apakah Huiso pernah mendengar tentang bintang-bintang yang salah. Dipahami pria itu sebagai sistem kelas yang terbangun, kemudian terungkap bahwa pahlawan kita adalah level 20 dari kelas pertama. Dia mencoba untuk menjelaskan dengan mencantumkan nama-nama bintang yang dia tahu. Park Huisu mengakui bahwa dia hanya mendengar tentang mereka dari pemburu top. Seperti Li Jitai, dia menambahkan bahwa pemburu top Cina, Xiao Oji, pernah menyebutkan kelompok yang disebut Asosiasi 5 Bintang, yang menciptakan sebuah dungeon juga, perang salib-salib terbalik. Sebuah kelompok untuk pengguna setengah kemampuan menggunakan bintang Bethlehem sebagai simbol mereka. Hunmu merasa bingung dan meminta pria itu untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Secara tak terduga, Park Hui So bertanya, apakah Hunmu ingin membersihkan sebuah dungeon? Bingung dengan ini, dia mempertanyakan mengapa dia menanyakan ini begitu. Tiba-tiba Park Hui So menyarankan Hyunmu untuk membangun koneksi. Jika dia tidak ingin bergabung dengan klan, tetapi masih ingin naik peringkat, cara terbaik adalah mendapatkan pengakuan dengan bersosialisasi dan membersihkan dungeon untuk naik ke level Li Jitai, karena dungeon tempat dia berlatih tidak tercatat, tidak ada yang melihatnya sebagai pemburu berpengalaman. Serangan mendatang ini adalah kesempatan untuk diperhatikan dan belajar dasar-dasarnya. Huisu memberitahunya untuk menunggu panggilan setelah persiapan. Selesai, Yunmu tiba di Gunung Chongye, sebuah dungeon bintang satu permanen di mana pemburu baru dapat menguji kemampuan mereka. Dan orang biasa mendaki atau berlibur seorang pengawas dari yang tidak diketahui, yang besar mengumpulkan para pemburu dan mengatur mereka dalam barisan. Memperkenalkan dirinya sebagai know-how. Dia menyambut semua orang, napasnya berbau alkohol saat dia berbicara mendorongnya untuk menjelaskan bahwa pengawas ditugaskan untuk mencegah konflik pemula. Setiap tim memiliki pengawas peringkat menengah dari setiap klan yang berbeda. Untuk tujuan ini sekarang Howl mulai memberikan pengarahan kepada para pemula tentang pengetahuan dasar dungeon. Dimulai dengan fakta yang sudah dikenal bahwa tingkat kesulitan dungeon meningkat dengan peringkat bintang. Dia menjelaskan bahwa ada dua jenis dungeon. Dungeon bergerak yang lebih menantang karena struktur mereka yang terus berubah, dan dungeon permanen yang memiliki tata letak tetap dan umumnya lebih mudah untuk diselesaikan karena para pemula belum pernah memasuki dungeon, jadi mereka tidak tahu apa yang diharapkan dari sebuah dungeon. Oleh karena itu mereka ditugaskan seorang pengawas wanita mabuk tiba-tiba muntah dan meminta maaf dengan malu-malu, mengatakan bahwa dia keluar larut malam sebelumnya dan meminta semua orang untuk memperkenalkan diri. Tim yang terdiri dari 5 anggota memperkenalkan diri. Park Si Hae-moon, 2 bintang Han Nagyong. Kim So-hyung, Kim So-won, dan Kang Hyun-mu semuanya 1 bintang. Wanita itu mencoba mengingat di mana dia pernah melihat Hyun-mu menyebutkan beberapa institusi, tetapi gagal. Menyerah, dia bertanya tentang senjatanya, dan dia mengeluarkan tongkat kayu dari inventarisnya. Dia bertanya apakah itu benar-benar senjata yang dia bawa. Dan Hunmu menjelaskan bahwa itu bukan tongkat. Biasa itu adalah pemukul goblin yang membuat monster menjatuhkan semua loot mereka saat bersentuhan. Park Seo-moon tersentak, mengeluarkan senjatanya untuk membuktikan bahwa bahkan seorang 2 bintang sepertinya membutuhkan perlengkapan yang tepat sebelum dia bisa melanjutkan pengawas. Menjatuhkannya dan menyodorkan senjatanya. Beberapa inci dari wajahnya memarahinya karena melanggar aturan dengan memamerkannya di depan umum. Dan berisiko menimbulkan kepanikan warga sipil. Setelah dia meminta maaf, dia membantunya bangkit dan memimpin kelompok menuju dungeon. Hunmu mengamati dengan tenang, menyimpulkan meskipun dia tidak selevel dengan Park Wisu, tetapi masih kuat untuk seorang peringkat menengah dan memutuskan untuk menguji kemampuannya. Sementara goblin yang dibunuh Hunmu di neraka muncul dari tanah. Di belakangnya tim masuk dan gerbang dungeon menutup di belakang mereka dengan suara keras, dan tim saling bertukar tatapan cemas di dalam pengawas, memperingatkan bahwa meskipun sekarang terlihat tenang, itu akan berubah menjadi hutan belantara begitu mereka masuk lebih dalam dan goblin mulai muncul. Dia bertanya apakah ada yang tahu cara menyelesaikannya. Park Seo-moon menjawab bahwa tujuan pertama mereka adalah mengambil kristal kembali. Dia mengonfirmasi sambil menambahkan bahwa kristal itu terletak di gua goblin, tempat mereka muncul. Yunmu membandingkan kristal. Kembali dengan Hearthstone-nya, secara mental pengawas menjelaskan bahwa hadiah akan meningkat dengan lebih banyak tujuan yang diselesaikan, tetapi untuk saat ini mereka harus fokus pada mendapatkan kristal kembali. Dia memberitahu mereka untuk mulai menjelajahi dungeon. Sementara dia mengamati dari belakang tanpa ikut campur, Park Si-moon mengambil inisiatif.
memperingatkan tim untuk memperhatikan kepala mereka dari serangan mendadak dan mengumpulkan rumput untuk menyamarkan bau mereka. Mengklaim bahwa goblin sensitif terhadap bau. Ketika Hyunmoo tidak setuju, Park Seo-moon menunjukkan bahwa dia mendapatkan nasihat ini dari seorang streamer terkenal yang menyelesaikan dungeon secara langsung, memicu argumen. Pengawas ikut campur meminta kerjasama. Hyunmoo, pengawas bertanya mengapa dia berdebat dan Hyunmoo menjelaskan bahwa goblin sensitif terhadap bau sehingga dapat dengan mudah membedakan antara rumput segar dan tua. Jadi menyamarkan bau mereka tidak akan membantu. Dia juga menunjukkan bahwa goblin pendek, jadi mereka harus memperhatikan pergelangan kaki mereka bukan kepala mereka. Know-how pengawas mengungkapkan bahwa streamer Park Seo-moon yang dipelajari dari dulu menyelesaikan dungeon 1 bintang 10 tahun yang lalu, tetapi sekarang menyelesaikan dungeon 3 bintang. Dan segalanya berubah seiring waktu. Dia curiga dengan pengetahuan mendalam. Hyunmoo, tetapi dia mengabaikannya. Mengklaim bahwa ini adalah pengalaman dungeon pertamanya dan dia mempersiapkan diri dengan melakukan penelitian. Sementara mereka berdebat, seekor goblin menyelinap tetapi Hyunmoo menendangnya pergi. Dia mengejek rekan timnya karena mengejek senjatanya, yang bahkan belum dia gunakan. Argumen itu dihentikan saat tim fokus pada dungeon. Ketiga, pemburu bintang 1 bertarung bersama Han Naegyung memotong goblin dengan cambuknya. Kim Seo Yang menusuk goblin lain dengan belati. Dan Kim Soo-wan mengayunkan pedang ke goblin Park Seam-eun, bagaimanapun menghabisi beberapa goblin sendirian. Dalam sekejap terkesan dengan penampilan mereka. Pengawas memberikan mereka istirahat sebentar. Dia mencatat bahwa goblin tampaknya ketakutan terhadap sesuatu, dan dia berencana untuk menyelidiki. Setelah tim pergi, tiba-tiba teriakan memecah udara dan pengawas bergegas menuju tim. Di sana dia menemukan goblin terikat di pohon tertutup cairan hitam dengan tubuhnya yang sangat terpotong. Dia memerintahkan tim untuk segera menemukan kristal. Kembali karena situasinya terlalu berbahaya untuk dungeon bintang 1. Pada saat itu mereka menyadari Hyunmoo hilang. Mereka mencari kemana-mana tetapi tidak menemukan jejaknya. Sebaliknya suara mereka menarik perhatian makhluk yang jauh lebih berbahaya. Goblin topi merah 1 jam sebelumnya bosan dengan goblin amatir. Hyunmoo telah menyelinap pergi sekali sendirian. Dia mengaktifkan keterampilan keluarga yang didapat setelah mengalahkan goblin topi merah, yang memungkinkannya menetapkan target sebagai keluarga, menghidupkan mereka kembali, bahkan di luar neraka selama tubuh mereka tidak terlalu cacat. Dengan kekuatan ini bro, menghidupkan kembali Kherson yang muncul dari tanah, dia menugaskan goblin untuk menghilangkan semua goblin lain di dungeon ragu untuk membunuh sesama jenisnya. Kherson diperingatkan oleh Hyunmoo bahwa sukunya akan dihancurkan jika dia menolak. Saat Kherson berjalan marah menuju goblin, Hyunmoo mulai merasakan sesuatu yang aneh. Itu adalah koneksi dari keterampilan keluarganya yang memungkinkannya merasakan jijik dan kebencian Kherson terhadap sesama jenisnya. Melihat goblin yang lemah seperti itu sebagai suatu keburukan bagi spesiesnya, didorong oleh emosi. Ini Kherson bersumpah untuk menghilangkan semua goblin. Melihatnya sibuk dengan goblin, Hyunmoo memutuskan untuk memeriksa tim. Sementara itu tim berada di ambang putus asa setelah gagal menemukan Hyunmoo. Tepat saat mereka hampir kehilangan harapan, dia tiba-tiba muncul dari semak-semak pengawas, memarahinya karena bertindak sendiri. Tetapi dia dengan tenang menjelaskan bahwa dia hanya perlu buang air kecil. Menyadari frustrasi mereka, dia bertanya, "Ada apa?" Dan wanita itu menjelaskan bahwa mereka berencana untuk pergi setelah mengamankan batu. Kembali pada saat itu Park Si-hae-moon melihat batu kembali dan bergegas ke arahnya ketakutan dan putus asa untuk melarikan diri. Pria itu mengabaikan peringatan pengawas, hanya untuk Kherson muncul dan mengaitkan kakinya dalam sekejap. Nahul bergegas masuk menarik 2 bilahnya saat yang lain menyaksikan dengan terkejut dan terhibur. Hyunmoo mengamati adegan itu bertanya-tanya bagaimana seorang pemburu kelas menengah dari salah satu dari 3 klan besar yang tidak diketahui akan menghadapi goblin dari neraka. Saat Kherson bertabrakan dengan Nahul, Hyunmoo mengamati dengan tenang dari jauh, mengamati pertarungannya. Meskipun keterampilan keluarga memberinya kendali atas goblin, ada satu halangan jika level target lebih tinggi dari pengguna. Kendali terbatas. Meski begitu bro, tidak khawatir. Kherson harus patuh jika dia ingin sukunya hidup. Melihatnya merobek sesama jenisnya, Hyunmoo tidak melihat kebencian, hanya rasa sakit dari boneka yang dipaksa untuk mengkhianati bangsanya. Hyunmoo merasa lega bahwa pemburu lain tidak ikut campur, membiarkannya fokus pada pertarungan. Dia penasaran apakah anggota peringkat menengah dari klan besar yang tidak diketahui dapat mengalahkan goblin level 26.
Kerson berpura-pura menyerang para pemula sebagai pengalihan menarik Nahul menjauh dalam kepanikan, tetapi tepat saat dia mendekat, dia melompat melalui udara dan meninggalkan luka tajam di pipinya, mendarat di belakangnya. Terkejut oleh ketepatan dan kualitas perlengkapannya, dia bertanya-tanya apa yang dilakukan sesuatu yang begitu kuat di dalam dungeon satu bintang. Ragu sejenak, tetapi tidak memiliki pilihan lain. Dia mengaktifkan kemampuannya mempercepat dan menghilang sejenak. Hyunmo memberi isyarat kepada Kerson untuk mundur, tetapi dalam sekejap Nahul muncul kembali di belakangnya. Saat Goblin berbalik, dia mengukir X di dadanya. Kemampuannya mempercepat meningkatkan gerakannya menjadi 2 kali lipat. Untuk waktu yang singkat, tetapi jika dipertahankan lebih lama, itu menjadi berisiko bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi tidak ingin menyia-nyiakan sedetik pun, dia melompat dan menusukkan bilahnya langsung ke tengkoraknya. Kerson bergerak begitu cepat sehingga tidak ada yang melihatnya datang. Tiba-tiba, asap memenuhi area tersebut mengejutkan. Nahul, saat asap menghilang, Goblin sudah berada di atas Siamon. Pedang ditekan ke tenggorokannya. Goblin berbicara memperingatkannya untuk tetap mundur atau dia akan membunuh Siamon. Nahul membeku. Dia belum pernah melihat Goblin berbicara sebelumnya. Apalagi mengambil sandera. Nahul terjebak antara menghentikan Goblin berbahaya yang menimbulkan ancaman jangka panjang atau menyelamatkan Park Xiaomon. Pada akhirnya dia memilih untuk menetralkan ancaman yang lebih besar. Sambil meminta maaf kepada Xiaomon melihatnya meninggalkan rekan tim mereka. Hyunmu merasa kecewa tanpa berpikir. Dia melemparkan batu ke arah Goblin menggunakan tongkatnya. Kerson bereaksi seketika melemparkan sandera ke samping dan menghindari serangan. Kekuatan yang ditingkatkan dari tongkat Hunmu menciptakan lubang besar di pohon yang membuatnya senang. Nahul memarahi Hunmu karena mencoba menarik perhatian kepada dirinya sendiri, menginstruksikannya untuk tetap di belakang. Tentu saja pria itu menolak. Melangkah maju dengan tantangan Hunmu hanya memicu kemarahan Nahul. Tetapi itu membuatnya lebih kecewa. Dia tidak mengharapkan seorang pemburu peringkat menengah dari yang terkenal